Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanwin. Saya mahasiswa dari Universitas Balikpapan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat Pancasila. Oke, apa sih itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata itu terdiri dari dua kata, yaitu philon, philios, dan philia, yang mempunyai arti cinta atau kecintaan, dan sophia, yang berarti keajaiban, kearifan, hikmah, hakikat, dan kebenaran. Jadi secara harfiah, istilah filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Apakah filsafat itu penting? Filsafat itu penting sebab berpikir sedalam-dalamnya untuk merenung terhadap sesuatu secara metadodik atau sistematik yang menyeluruh dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Dan dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang paling umum yang mengandung usaha mencari kebijaksanaan dan cinta akan kebijakan. Faktor apa saja yang mendorong manusia untuk berfilsafat? Yang pertama adalah keheranan. Sebagian filsuf yang berpendapat bahwa adanya kata heran merupakan asal dari kata filsafat. Jadi kata filsafat ini diambil atau artinya itu heran. Sebab manusia itu pasti terheran-heran akan sesuatu yang tidak diketahuinya. Yang kedua adalah kesayangan merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia yang akan menunjukkan pada kesadaran. Di sini sikap ini sangat penting untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak diasingkan lagi. Yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah. Filsafat itu ternyata punya dua objek. Objek filsafat itu yaitu kegiatan pemikiran yang tinggi dan mulia, tidak terkait langsung dengan suatu objek yang mendalam dan daya pikir subjek. Terus aliran-aliran filsafat. Aliran filsafat ini ada tiga. Yang pertama, aliran materialisme, yaitu aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan termasuk makhluk hidup dan manusia di alam materi. Yang kedua, aliran idealisme atau spiritualisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia itu sendiri. Yang ketiga, aliran realisme. Aliran ini menggambarkan bahwa kedua aliran yang pertama dan kedua bertentangan, tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sistematis atau realitas. Sila sebagai sistem filsafat. Kedudukan dan fungsi Pancasila harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila itu diungkapkan dan dirumuskan dari sumber nilai utama, yaitu nilai-nilai bersifat fundamental, universal, mutlak, dan abadi dari Tuhan Yang Maha Esa, tercermin dalam inti kesamaan ajaran agama dalam kitab suci. Pancasila sebagai jati diri Indonesia. Jadi Pancasila ini adalah jati diri dari bangsa kita sendiri. Jadi rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan. Yang pertama, suatu kesatuan yang terdiri bagian-bagian, dan kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Dan untuk selebihnya kalian bisa baca sendiri. Kausalitas Pancasila. Yang pertama adalah kausa formalis, yang kedua kausa materialis, yang ketiga kausa
efisien, dan keempat adalah causal finance. Ini adalah rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal adalah sila pertama untuk menganalisa, adalah mengikuti dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang hadir dengan adab, kesatuan Indonesia, dan kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial biologis yang berkoordinasi. Itu saja presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.